Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Puji Susanto, SMA Negeri 1 Bumiayu, akan memberikan penjelasan tentang makalah efektivitas pembelajaran daring dengan Google Workspace pada materi fisika kelas 12 di masa pandemi COVID-19. Disampaikan pada pelaksanaan ujian peningkatan pendidikan periode 1 tahun 2023 lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pendahuluan latar belakang masalah. Tanggal 24 Maret 2021 menetapkan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Maka sejak tanggal 15 Maret 2020 berdasarkan surat edaran 363-A-A5-OT-2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud resmi menghentikan seluruh kegiatan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan work from home kepada para pendidik dan study from home untuk peserta didik. Pembelajaran jarak jauh atau kita kenal dengan PJJ dalam jaringan atau daring atau pembelajaran secara daring merupakan alternatif yang harus diterapkan sebagai solusi tetap berlangsungnya pendidikan di masa pandemi ini. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana efektivitas pembelajaran jarak jauh secara daring dengan Google Workspace pada materi fisika kelas 12 di SMA Negeri 1 Bumiayu. 2. Bagaimana solusi agar pembelajaran jarak jauh secara daring dengan Google Workspace pada materi pembelajaran fisika kelas 12 SMA Negeri 1 Bumiayu lebih efektif? Pendahuluan ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian ini hanya untuk variabel efektivitas pembelajaran jarak jauh dengan Google Workspace yang berkaitan dengan model, media, metode, dan kendala yang dihadapi dalam pembelajaran jarak jauh secara daring pada pembelajaran fisika. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran efektivitas pembelajaran jarak jauh dengan Google Workspace yang dilakukan secara daring selama pandemi COVID-19 pada mata pelajaran fisika di kelas 12. Metode penelitian. Penentuan ukuran sampel pada penelitian menggunakan rumus Solvin di buku Sugiono tahun 2012 dengan margin of error 0,1. Hasil perhitungan diperoleh sampel yang menjadi responden penelitian ini sebanyak 189 peserta didik kelas 12 MIPA dan IPS SMA Negeri 1 yang menggunakan teknik proporsional cluster random sampling. Hasil penelitian dan pembahasan. Penggunaan waktu selama belajar. Ternyata dari anak didik murid hampir semuanya adalah dengan mengerjakan tugas dan membantu orang tua. Yang kita kagetkan adalah 22,4 bermain gadgets. Dampak penggunaan smartphone atau gadgets adalah mata kelelahan dan sakit kepala. Tidak ada keluhan fisik 13%. Disimpulkan adalah semuanya ada bermasalah di mata yang kelelahan karena seharian full harus ketemu dengan gadget. Hasil model pembelajaran fisika yang paling disukai adalah tatap muka. Karena tatap muka siswa bisa lebih leluasa, blended penggabungan daring dan tatap muka, daring hanya sebagian kecil, sehingga siswa tetap menolak menggunakan daring. Tapi karena pandemi, kita tetap harus dengan daring saat itu. Media fisika yang disukai, kebetulan penulis menggunakan beberapa media yang ada di dalam Google Classroom yang meliputi YouTube, sama Zoom, sama Google Meet. Sedangkan yang lain adalah ada WhatsApp group sama games. Ternyata
anak yang paling suka adalah Google Classroom. Di sini karena siswa tetap mendapatkan materi dan terlink dengan YouTube sehingga dia lebih leluasa di dalam penguasaan materi. Pembelajaran yang disukai peserta didik secara daring adalah tugas individu mendekati yang pertama, ceramah 10,2%, kuis 14,3%, tugas kelompok 13,3%, dan yang tidak paling disukai adalah ternyata ceramah. Kendala yang dihadapi peserta didik adalah jelas, yaitu jaringan internet, kuota terbatas, dan spesifikasi gadget yang kurang memenuhi. Kenapa jaringan internet? Karena SMA 1 Bumiayu sebagian siswa itu berasal di daerah pegunungan, yaitu di Sirampok, yang merupakan beberapa desa atau daerah yang berada di dalam blank spot. Bahkan ada 2 atau 3 siswa yang harus jalan kaki menyusuri sawah sejauh 2-5 km untuk ketemu dengan sinyal, dan itu pun terbatas karena setiap ada angin sinyal hilang. Solusinya adalah anak bermain di sekolah, yaitu dengan menggunakan lab, dan itu dengan prokes. Kuota terbatas, walaupun dari pemerintah sudah disediakan saat itu, tetap terbatas. Dan kalau dipakai terus-menerus akan hilang, dan tidak semua jaringan atau aplikasi yang ada di jaringan tersebut tercover oleh kuota internet yang dari pemerintah tersebut. Penelitian keefektifan pembelajaran daring, yaitu adalah ternyata yang paling efektif adalah pemberian tugas. Yang kedua adalah menjelaskan materi secara daring, dan yang keempat adalah dengan menggunakan media pembelajaran daring juga. Saran agar pembelajaran daring efektif adalah ternyata adalah mengurangi pemberian tugas. Di sini dikatakan bahwa hampir semua mata pelajaran memberikan tugas. Dengan tugas yang sebegitu banyaknya, maka pembelajaran ternyata kurang efektif. Nomor 2 yaitu adalah dengan menggunakan Zoom atau G-Meeting, Google Meet. Itu akan lebih efektif. Saran yang diberikan oleh peserta agar pembelajaran fisika, khususnya materi fisika yang diberikan di kelas 2 kedepannya lebih efektif, ternyata tetap berpendapat yaitu dengan mengurangi pemberian tugas. Yang kedua adalah menggunakan live meet, ya kan, di sini. Simpulan penutup, hasil evaluasi peserta didik terhadap PJJ materi fisika secara daring ini, sebagian besar siswa menyatakan PJJ daring kurang efektif. Dua peserta menyatakan cukup efektif, menyatakan tidak efektif, dan 5% peserta didik yang menyatakan bahwa pembelajaran fisika efektif. Sementara itu tidak ada yang menyatakan pembelajaran sangat efektif. Saran mengurangi pemberian tugas yang terlalu banyak dalam Google Classroom, menggunakan Live Meet dengan menggunakan Google Meet karena lebih hemat kuota, memberikan dan menjelaskan materi sebelum penugasan bisa diunggah dalam YouTube sehingga bisa diputar secara berkali-kali apabila siswa mengalami kesulitan. Menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. 5. Memberikan materi pembelajaran yang lebih ringkas. Dan keenam adalah mengingatkan tugas yang diberikan. Berikut adalah bukti pembelajaran daring yang sudah digunakan, yaitu penulis menggunakan akun Eko Susanto01@gurusma.belajar.id untuk menyimpan channel YouTube atau Google Drive yang dipakai di sana. Terima kasih. Assalamualaikum